Penunggu pelabuhan Sunda Kelapa seringkali merujuk pada kisah atau legenda yang berkembang di masyarakat sekitar pelabuhan tersebut. Pelabuhan Sunda Kelapa, yang merupakan salah satu pelabuhan tertua di Indonesia, menyimpan banyak sejarah dan cerita mistis karena usianya yang sangat tua dan aktivitasnya sejak zaman Kerajaan Sunda hingga era modern. Di sekitar kawasan ini, sering diceritakan bahwa terdapat penunggu gaib atau makhluk halus yang menjaga pelabuhan. Legenda arwah pelaut di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang telah ada sejak abad ke-12 menyimpan banyak cerita mistis. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah tentang arwah pelaut yang diyakini masih berada di pelabuhan ini. Arwah-arwah ini disebut sebagai jiwa-jiwa pelaut yang meninggal secara tragis saat melaut atau bekerja di pelabuhan, baik karena badai, pertempuran, kecelakaan, maupun serangan bajak laut. Salah satu kisah terkenal adalah tentang seorang kapten kapal asal Eropa yang meninggal pada abad ke-17. Kapten ini dikisahkan datang ke Sunda Kelapa untuk berdagang rempah-rempah. Namun, kapalnya diserang bajak laut ketika berlabuh di dekat pelabuhan. Kapten tersebut bersumpah akan menjaga pelabuhan meskipun ia sudah meninggal. Hingga kini, beberapa pekerja pelabuhan mengaku melihat sosok seorang pria tinggi berkulit pucat dengan pakaian pelaut abad pertengahan, berdiri di ujung dermaga saat malam hari, memandang laut dengan tatapan kosong. Banyak kejadian aneh yang sering dikaitkan dengan arwah pelaut ini. Suara langkah di dermaga kayu. Saat malam tiba, beberapa pekerja mendengar suara langkah kaki di atas dermaga kayu tua, seolah-olah ada seseorang berjalan. Namun, ketika dilihat, tidak ada siapapun di sana. Suara itu sering dianggap berasal dari pelaut-pelaut yang dulu meninggal saat bekerja di dermaga. Bayangan di kapal tua, kapal-kapal pinisi yang bersandar sering menjadi tempat penampakan arwah pelaut. Bayangan hitam berbentuk manusia kadang terlihat berjalan di atas geladak kapal kosong, bahkan ketika tidak ada orang di sekitar. Mimpi pelaut yang hilang. Beberapa nelayan melaporkan mimpi bertemu pelaut yang mengenakan pakaian kuno, meminta tolong untuk dicarikan tubuh mereka di dasar laut, atau meminta didoakan agar mereka bisa beristirahat. Tradisi dan kepercayaan. Penduduk sekitar pelabuhan percaya bahwa arwah-arwah ini tidak bermaksud jahat, tetapi mereka tetap harus dihormati. Oleh karena itu, beberapa ritual sederhana sering dilakukan, seperti membakar dupa atau melempar sesajen kecil ke laut untuk menenangkan mereka. Pesan dari arwah. Ada cerita tentang seorang pelaut lokal yang pernah melihat penampakan seorang pria berdiri di tepi dermaga. Pria itu memandangnya dan berkata, "Jangan pernah tinggalkan kapalmu di tengah badai." Tak lama setelah kejadian itu, pelaut tersebut selamat dari kecelakaan laut karena mengikuti peringatan tersebut. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan bahwa arwah pelaut di Sunda Kelapa terkadang memberikan peringatan bagi mereka yang berlayar. Cerita-cerita ini masih hidup dalam ingatan masyarakat, menambah aura mistis yang menyelimuti Pelabuhan Sunda Kelapa. Penjaga gaib Pelabuhan Sunda Kelapa. Sosok penjaga gaib Pelabuhan Sunda Kelapa sering digambarkan sebagai makhluk halus yang memiliki penampilan megah tapi menyeramkan. Sosok lelaki besar. Banyak yang mempercayai bahwa penjaga utama adalah sosok lelaki tinggi besar dengan tubuh berotot, mengenakan pakaian tradisional pelaut Nusantara. Ia sering terlihat berdiri di ujung dermaga dengan wajah penuh kewibawaan, tetapi dengan tatapan mata yang tajam dan menusuk. Perempuan misterius. Ada pula kisah tentang penjaga perempuan yang anggun tetapi mistis, mengenakan kebaya kuno dengan kain yang melayang-layang meski tidak ada angin. Ia dipercaya sebagai arwah penjaga pelabuhan yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. Makhluk laut. Sebagian nelayan mengaku melihat bayangan makhluk raksasa di bawah laut.
seperti ikan besar atau naga laut yang diyakini sebagai pelindung dari serangan musuh atau energi negatif yang datang dari laut. Fenomena gaib di pelabuhan, bayangan di dermaga. Pada malam hari, beberapa pekerja melaporkan melihat bayangan besar melintas di atas dermaga atau di sekitar kapal tanpa ada sumber cahaya. Suara-suara misterius. Ada cerita tentang suara-suara yang memanggil nama orang atau memberikan peringatan, terutama saat cuaca buruk. Orang percaya itu adalah peringatan dari penjaga gaib agar tidak melaut. Kapal yang selamat. Banyak kapten kapal yang bersaksi bahwa mereka selamat dari badai atau kecelakaan karena merasa dipandu oleh kekuatan tak terlihat saat berada di dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Sang penjaga dan kapal hilang. Ada cerita terkenal tentang sebuah kapal dagang yang hilang diterjang badai, tetapi kapten kapal bersaksi melihat sosok lelaki besar berpakaian pelaut memberi tanda arah di tengah gelombang tinggi. Berkat sosok tersebut, kapal berhasil selamat dan kembali ke pelabuhan. Namun, saat mereka ingin berterima kasih, sosok itu menghilang begitu saja. Penjaga gaib di pelabuhan Sunda Kelapa adalah bagian dari kekayaan budaya dan cerita mistis Indonesia. Kisah-kisah ini tidak hanya memberikan warna sejarah, tetapi juga mengingatkan manusia untuk menghormati tempat dan alam sekitar. Kisah nelayan di pelabuhan Sunda Kelapa. Kisah perahu yang dituntun oleh cahaya gaib. Pada suatu malam, seorang nelayan bernama Pak Ramlan memutuskan untuk melaut di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Malam itu terasa aneh, langit gelap tanpa bulan, dan angin laut begitu dingin menusuk. Meski ada firasat buruk, ia tetap pergi karena kebutuhan keluarga. Setelah beberapa jam menjaring ikan, Pak Ramlan menyadari bahwa arus air laut tiba-tiba berubah menjadi deras, seperti menarik perahunya ke arah yang tidak diketahui. Di tengah kepanikan, ia mendengar suara perempuan memanggilnya dari kejauhan. "Pulanglah, jangan teruskan." Pak Ramlan melihat seberkas cahaya kecil di atas air, bergerak perlahan ke arahnya. Cahaya itu berbentuk seperti lentera kecil yang melayang, memancarkan sinar keemasan. Penasaran, ia mengikuti cahaya itu, yang ternyata menuntunnya kembali ke dermaga. Saat tiba di dermaga, seorang sesepuh pelabuhan bertanya, "Kamu bertemu lentera gaib?" "Ya, itu petunjuk penjaga pelabuhan. Kalau tidak, mungkin kamu sudah terseret ke lautan dalam." Pak Ramlan baru sadar bahwa arus laut saat itu memang berbahaya, dan jika ia tetap berada di laut, perahunya bisa karam. Kisah suara gaib di tengah malam. Beberapa nelayan lain juga memiliki pengalaman serupa. Salah satunya adalah cerita Pak Raji yang mendengar suara-suara aneh saat memperbaiki jaringnya di dermaga pada larut malam. Ia mendengar suara langkah kaki di atas dermaga kayu, padahal tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang berbisik, "Hati-hati saat melaut. Ombak besar akan datang." Pak Raji segera menyampaikan pesan itu kepada rekan-rekannya. Keesokan harinya, badai besar benar-benar melanda perairan sekitar Sunda Kelapa. Para nelayan yang mendengar peringatan tersebut memutuskan untuk tidak melaut, sehingga terhindar dari bahaya. Kepercayaan masyarakat, nelayan di sekitar Sunda Kelapa percaya bahwa pelabuhan ini dijaga oleh makhluk gaib yang membantu mereka dalam berbagai cara. Penampakan cahaya gaib. Cahaya kecil seperti lentera seringkali dianggap sebagai penuntun yang melindungi mereka dari bahaya. Suara peringatan, bisikan atau suara gaib dipercaya sebagai bentuk perhatian dari penjaga pelabuhan. Arah arus aneh. Jika arus laut tiba-tiba berubah tanpa alasan, mereka percaya itu adalah tanda untuk kembali ke daratan. Ritual dan tradisi. Untuk menunjukkan rasa syukur dan meminta perlindungan, nelayan sering melakukan ritual sederhana seperti melempar sesajen kecil ke laut berupa bunga dan nasi kuning, doa bersama sebelum melaut, memohon keselamatan kepada penjaga gaib pelabuhan. Larangan tertentu.
seperti tidak berkata kasar atau membuang sampah sembarangan di laut, agar tidak menyinggung makhluk halus. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bagi para nelayan untuk selalu menghormati alam dan kekuatan tak terlihat di pelabuhan Sunda Kelapa.